Karena dari yang kemarin lah contoh paling simple ya, saya ada berbagi di luar lah kemarin tuh subuh waktu itu jam 2:30. Nah, saya cari subuh karena saya mau cari sepi sebenarnya, nggak ada mobil tapi ada orang kerja, nanti habis itu kita bantu karena dia kan orang pekerja keras berarti ya. Saya keluar tiba-tiba salahnya di Jakarta jam berapa aja rame, nggak ada sepi-sepinya. Saya bilang Jakarta jam 3 lagi. Akhirnya saya ke mana, masuk ke belokan, habis itu saya ada ke gang sempit banget, saya masuk ke situ. Ternyata di situ ada tukang bubur, dia lagi ini, ternyata bubur itu lama ya, buatnya 3 jam begini dan nggak boleh berhenti karena takutnya bergerak, dan akhirnya dia itu gosong. Saya ada satu orang dalam, saya negor, kan saya mau mencari istilah pejuang subuh ya, saya negor dia, Mas, orangnya balik, dan akhirnya orangnya bilang, dia langsung salawat, Allahumma sholli. Dia selalu berdoa mau ketemu sama saya. Dia waktu itu dengar saya ada di mana, dia cuma mau ketemu sama saya. Jadi dia langsung merinding, dia langsung balik badan merinding. Dan akhirnya dia cerita sama saya, Allah itu ada ya, kata dia. Ini yang saya minta terus setiap hari salawat. Mau ketemu aja sekali. Dan akhirnya bukan ketemu, saya ketemu dia dengan belokan semua itu ya. Nah itu coba, misalnya saya nanya sama kalian, yang menggerakkan saya siapa? Semua bisikan itu ada. Itu yang saya nggak bisa bilang sama kalian, kadang-kadang mau dijelasin ya. Kenapa Pak Mulyani, Mas Mulyani? Kenapa? Saya nggak bisa jelasin sebenarnya. Semua itu ada yang ini, akhirnya saya ngomong, mau nggak saya? Sama seperti jalan itu. Nggak bisa saya bilang kenapa saya lewat jalan itu, kenapa tiba-tiba saya masuk. Jadi yang kebetulan, wah, asal kita tahu agama ya. Dia nggak berani lihat saya karena dia bilang, dia bukan karena nggak berani lihat saya, dia nggak percaya Allah itu bukan sebesar itu setelah kuasanya ya, bukannya mempertemukan. Saya datang ke tempat dia nggak percaya. Dia selalu bilang, dia selalu salawat habis itu, dia gemeter terus, dan ada di vlog saya belum tayangin, dia gemeter, tangannya gemeter banget karena dia ya orang agama. Dan dia baru bilang Allah itu nyata karena dia cuma doa itu. Dan suatu hal yang nggak mungkin saya bisa ke tempat dia. Saya beda detik, beda menit aja saya nggak ke tempat dia. Mungkin saya bisa di mana. Karena saya waktu itu telat. Ada apa? Saya kan dijemput telat 15 menit lah. Nggak ada yang kebetulan. Nah itu loh yang saya nggak bisa jelasin sebenarnya. Yang terkadang bukannya berbau konten, bukannya berbau apa, bukannya kita paling sampai ke, maaf ya, menjual kemiskinan segala. Saya sampai kaget sih kalau ada persepsi itu ya. Cuman saya tidak sih pernah memfrontal untuk bisa menjelaskan. Biarkan saya tahu, jangan saya ini. Tapi yang menilai, yang berhak menilai, yang paling tepat adalah Tuhan mereka, lebih di atas. Kita pun juga tahu dapat pahala atau kan sebenarnya. Adakah ria di situ, kita juga nggak tahu. Karena orang manusia itu haus pujian semuanya. Tapi insya Allah ketika kita tahu, kita menjaga, mudah-mudahan nggak ada. Malah saya, nah setelah itu apa? Saya merencanakan suatu hal yang besar buat dia, tapi saya nggak bilang sama dia. Karena buburnya enak. Jadi semua itu sirkulasi siapa? Kalau misalnya kejadian ya kita istilahnya, kalau misalkan saya kan selalu bilang ya, kenapa saya mau sukses, bukan saya mau ngumpulin orang, gimana saya punya manfaat buat orang banyak. Karena sukses itu saya mau punya manfaat buat orang banyak, uangnya itu saya mau manfaat orang banyak. Kalau mau mendem besok mati juga nggak nih. Om Baim, setelah bertemu dengan pedagang nasi ini pasti ada makna pelajaran hidup banyak yang Bang Baim bisa sampaikan. Nyata lah, berarti nyata. Mau bilang apa? Adenya Paula kawin sama Neil aja itu satu bentuk yang saya nggak bisa, yang nggak akan bisa diatur sama manusia lah. Itu satu kejadian yang saya bilang Allah itu mengatur semuanya. Dia punya 2 anak sekarang, kan itu ketemuan di Turki. Kalau tidak ada kerjaan, saya waktu itu ada kopi luwak saya iklan, syutingnya Turki. Habis itu saya ke mall karena nggak tahu mau kemana, makan nggak dapet. Akhirnya tiba-tiba pas mau pulang malah Paula ngajak ke kayak guardian di sana lah.
sampai ke bawah, Paula masuk, saya di luar. Orangnya manggil Bapak ya, saya pengen dari dulu gitu. Saya mau makan nih, saya bilang saya nggak tahu di mana yang paling enak. Dia bilang di sini, Nusret itu. Ini tuh teleponnya pakai bahasa Turki, saya nggak ngerti cara reserve ya. Buat 4 orang ya, salah satu adik saya. Waktu itu dua-duanya itu punya pacar. Sinel punya pacar, Chelsea adik Paul punya pacar. Sekarang dia sudah punya anak kedua, dia sudah nikah. Sekarang ini, kalau misalnya bicara waktu ya, kalau tidak ada iklan itu tidak mungkin mereka ketemu. Kalau saya tidak ke mall itu, dia mungkin ketemu. Kalau misalnya Paula nggak ngajakin ke bawah, dia akan ketemu. Dan kalaupun saya ke dalam, saya nggak di luar, dia akan ketemu. Per detik kalau itu benar-benar mengatur. Dan dia sekarang udah punya 2 anak. Jadi buat saya apa? Tambah lagi kemarin kejadian tukang bubur yang dia meyakinkan, dia yang bilang sendiri, kalau itu nyata.